Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Ketahuilah bahwa semua itu ada ilmunya. Ilmu itu diambil dari guru, ilmu itu diambil dari pemahaman dari guru tentang masalah syahadat. Kalau ada seorang anak lahir dari perut ibu yang beriman, maka secara otomatis dia sudah Islam. Enggak ada pembahasan mengucapkan kalimat syahadat. Ini disepakati para ulama dari barat timur atas bawah, Majalengka dan selain Majalengka. Asalkan lahir dari perut ibu yang beriman, maka bapak yang beriman, maka langsung Islam. Nah, kemudian masalah mengucapkan kalimat syahadat itu dibahas. Bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat syahadat? Hukum mengucapkan kalimat syahadat adalah wajib. Untuk siapa itu? Untuk orang kafir asli. Bukan Anda yang sudah sholat berhari-hari, sudah masuk Islam, suruh bersyahadat khusus. Enggak ada. Jadi syahadat itu kapan diucapkan? Untuk orang yang mula-mula dia kafir asli mau masuk Islam, yang pertama. Yang kedua, orang yang murtad dengan jelas-jelas murtad. Tiba-tiba mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, atau mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, maka itu murtad, maka dia harus bersyahadat lagi. Itu ilmunya begitu. Nah, kemudian bab sholat. Kalau ada orang meninggalkan sholat, apakah langsung kafir? Memang al-ahdu baini, disebutkan dalam satu riwayat, al-ahdu baini bainal abdi wa bainar rabbi, ikatan antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah as-salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa meninggalkan salat adalah telah kafir. Lah, enggak boleh kita menjelaskan kepada orang hanya memahami lafaz hadis begini gara-gara ngerti bahasa Arab. Kita kembali kepada perkataan para ulama. Apakah betul gara-gara meninggalkan sholat langsung dikatakan kafir? Yang pertama harus diketahui, meninggalkan sholat adalah dosa besar. Seperti halnya meninggalkan puasa, seperti halnya meninggalkan zakat, seperti halnya meninggalkan haji bagi yang mampu. Sama-sama rukun Islam. Yang meninggalkan sholat dosa gede, yang enggak puasa Ramadan, dosa gede yang tidak punya udzur, sama. Nah, lalu bagaimana jika ada orang meninggalkan sholat, apakah serta-merta dia kafir? Ulama kita madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, jumhur ulama mengatakan, jika ada orang meninggalkan sholat, maka dilihat. Kalau dia masih mengatakan sholat itu wajib, sholat wajib enggak? Wajib. Kenapa kamu tidak sholat? Males. Maka dia tidak dikatakan kafir, tetap beriman tapi dosa. Dosa. Hah? Wajib? Wajib. Kenapa gak sholat? Males. Sholat wajib, tapi dia males. Makanya dikatakan kafir yang kedua. Kenapa kamu tidak sholat? Ngapain sholat? Wajib gak? Gak wajib. Kalau ada orang mengatakan sholat tidak wajib, dia yang murtad, dia kafir. Itu saja. Kalau tetangga Anda masih mengatakan sholat wajib, kemudian dia tidak sholat, dia melakukan dosa gede. Bukan seenaknya kafir begitu. Kafir itu bukan diproduksi lalu disebar-sebarkan begitu, nanti bahaya sekali. Semuanya kafir begitu. Jadi bahwa Anda baik sekali seperti beliau, peduli urusan sholat. Peduli urusan sholat. Tapi urusan umat bukan hanya sholat saja. Bahkan ada urusan yang dahsyat lagi, urusan dengan istrimu, urusan dengan tetanggamu, urusan dengan bapakmu, urusan dengan ibumu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rajin sholat, tapi sama ibunya ngangkat suara, mau kemana? Dia akan masuk surga orang tersebut. Rajin sholat, tapi ternyata memutus tali persaudaraan. Maka semuanya harus seimbang. Sholat benar, dengan orang juga benar. Cuman kadang tidak sempurna. Ada orang baik dengan sanak kerabat saudara,
tapi sholatnya bolong-bolong, tinggal dibenahi. Semoga berkat silaturahminya, sholatnya jadi benar. Ada orang rajin sholat, tapi sama saudaranya nggak akur, maka kita doain, semoga berkat sholatnya, dia bisa baik sama keluarganya. Nggak perlu kita menilai orang dengan nilai negatif. Akan tapi kembali kepada Anda sendiri. Anda kurang yang mana? Begitu. Bukan Anda perlu mencari kekurangan orang, Anda repot nanti. Anda mencari kekurangan diri Anda sendiri. Sebelum Anda bicara tentang kekurangan orang lain. Mungkin Anda orang yang sudah rajin sholat. Alhamdulillah. Cuman sekarang tengok, bagaimana dengan ibumu? Bagaimana dengan istrimu? Ada satu lagi, Anda adalah orang yang sudah baik silaturahmi. Masya Allah, bantu saudara. Tengok sholatmu bagaimana. Jangan sibuk nengok, kenapa kau tidak sholat? Itu babnya nanti setelah ku anfusakum diri kita. Ini bab dakwah. Tapi pertama, paling utama adalah kita selamatkan diri kita sendiri. Baru kita bicara tentang orang lain, menyelamatkan orang lain. Nah, apa yang beliau tanyakan benar banyak. Ada orang sholat seenaknya, na'udzubillah. Wah, dosa besar. Meninggalkan sholat seenaknya, dosa besar. Satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Tapi kalau dia punya iman nanti akan ke surga. Tapi neraka itu biarpun sebentar sakit, jangan ngentengin neraka. Maka kita doakan yang ada di sana, yang di dalam masjid, yang di luar masjid, jika ada di antara mereka ada hamba yang sering meninggalkan sholat, semoga Allah mengampuni mereka, menjadikan mereka ahli sholat. Baik, ini kembali kepada masalah syahadat. Jadi yang wajib mengucapkan syahadat hanya dua saja, orang yang baru masuk Islam atau orang murtad. Selebihnya Anda tidak wajib baca syahadat kecuali karena Anda sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah masalah syahadat. Kemudian berbaiat untuk bersyahadat lalu mengatakan orang lain masih kafir, lah ini musibah. Seolah-olah dia tok yang paling benar, ini juga kesalahan. Jadi syahadat, kalau belum baiat syahadat, belum Islam. Bagaimana belum Islam? Semua ulama mengatakan manusia yang lahir dari perut ibu yang beriman, maka dia adalah sudah Islam. Nggak ada yang berbeda dalam hal ini. Sallallahu